Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Mohon maaf teman-teman, beberapa hari ini saya belum bisa membuat video. Nah, baru pagi ini kita buat video. Dan di video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa emiten yang sudah merilis laporan keuangannya, laporan tahunan 2020 per tanggal 22 sampai 25 Februari. Artinya di minggu ini ya. Dan kebetulan ada beberapa nama besar yang merilis laporannya di minggu ini. Salah satunya adalah Astra International ya. Astra International mungkin teman-teman juga sudah kenal. Kemudian juga ada yang terbaru adalah Inco Vel Indonesia yang rilis tadi malam sekitar jam 11-an ya, jam 11 malam. Jadi teman-teman kalau ingin mencari, sekali lagi saya sering mengingatkan, mencari laporan keuangan tahunan, teman-teman tinggal klik di idx.co.id, kemudian pilih perusahaan tercatat, kemudian pilih laporan keuangan dan tahunan. Setelah itu teman-teman cari laporan keuangan, kemudian tahunnya 2020 dan ininya tahunan. Kemudian klik cari. Nah, teman-teman bisa cek di sini yang sudah rilis ya. Kemarin ada Ali, ACST, ADMWeb dan seterusnya. Dan kita bisa ngecek misalnya yang Inco ini. Nah, ini ya, yang Inco ini. Jadi di hampir jam 12 malam tadi malam gitu. Jadi masih baru sekali. Nah, kembali ke sini kita buat seperti biasa ada rela kuat. Rela kuat ini merupakan singkatan rekapan laporan keuangan akhir tahun ya. Biasanya kan saya membuat singkatan. Nah, di minggu ini ada beberapa yang sudah merilis, diantaranya adalah ITMG, Inco, UNTR, ASGR, Astra International, Ali, Ucid, Autopart, dan ACST. Jadi dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 emiten yang merilis laporan keuangan di minggu ini, itu didominasi oleh Astra dan anak usahanya. Di sini bisa kita cek ada United Tractors, Astra Grafia, Astra International, Astra Agro Lestari, Astra Autopart, dan Exet Indonesia. Ini kan masih di bawahnya UNTR ya. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari 9 itu 6 adalah Astra Group gitu ya. Yang tiganya adalah ITMG yang bukan dari Astra, Inco, dan Ucid. Nah, di file ini kita bisa temukan beberapa data penting ya. Yang pertama adalah tentunya kode, kemudian nama, kemudian tanggal rilis. Nah, tanggal rilisnya kita bisa sort. Sampai hari ini mungkin ada sekitar 20-an atau 30-an yang baru rilis ya. Kemudian teman-teman juga boleh cek di sini ada LQ45, JI, dan ISI. Maka di sini ada yang merah. Ini adalah yang tidak masuk JI dan juga ada yang tidak masuk ISI. Yang tidak masuk ISI adalah 2 Astra dan ACST. Maka kita akan hide dulu yang tidak isinya ya. Kita tidak bahas. Nah, makanya Astra tidak kita bahas ya. Nah, di sini kita bisa cek jumlahnya LQ45 45, JI 30, dan ISI 430. Kemudian dari sektornya kita bisa cek ada sektor energi, basic material. Ini sektornya sudah yang terbaru disesuaikan dengan kebijakan bursa per 25 Januari 2021 kemarin ya. Ada video sebelumnya juga sudah menyebutkan tentang klasifikasi baru ini. Jadi jangan heran ketika dulu ITMG dan Inco itu satu sektor di mining pertambangan, sekarang berbeda ya. ITMG lebih ke energi, Inco lebih ke basic materials gitu. Kemudian misalnya UNTR dulu pisah sektor dengan Astra International gitu, tapi sekarang satu sektor di industrial, cuman bedanya industrinya aja. Kemudian AALI dulunya ada di sektor perkebunan, sekarang pindah ke consumer non cyclicals gitu ya. UCID dulunya di aneka industri, di tekstil ya, sekarang pindah ke consumer non cyclicals juga. Astra Autopart dulu satu grup dengan Astra di miscellaneous ya, di industri lain-lain, sekarang pisah ke consumer cyclical. Jadi ini perubahannya memang sangat signifikan begitu ya untuk perubahan industri itu. Nah, kita bisa lihat dari asetnya, misalnya yang paling besar di sini adalah United Tractors, kemudian disusul oleh Inco, kemudian ada Ali, kemudian ITMG ya, itu yang besarnya. Jadi kemudian Auto. Nah, untuk utangnya kita bisa cek paling gede pastinya UNTR ya, kemudian juga ada Ali dan yang lainnya dan ITMG. Ekuitasnya UNTR lagi,
Nah, ini hasil dari kinerja kemarin. Jadi ITMG ini mengalami penurunan ya. Di sini yang mengalami kenaikan hanya ALI begitu. Untuk penjualannya dan untuk laba bersihnya yang mengalami kenaikan ALI dan Inco secara tahunan ya, secara tahunan. Kemudian arus kasnya semuanya positif, kenaikan di tahun ini kecuali Astra Grafia dan UCIT gitu. Nah, dari sini kita bisa menemukan rasio-rasio keuangan secara otomatis, misalnya laba bersih per saham, kemudian nilai buku, kemudian cash flow per saham ya, arus kas per saham atau kas dan setara kas per saham. Kemudian modal kerja bersih ini ada yang minus Astra Grafia ya. Kemudian rasio utang DAR, kemudian DER, kemudian likuiditasnya ada current ratio, rasio aktivitasnya ada total asset turnover, kemudian ada net profit margin. Ini yang paling menarik adalah Inco, kemudian WNTR. Untuk return on equity yang paling besar di antara ini ada WNTR dan UCIT ya. Kemudian dividen karena belum membagikan, belum ada dividen yield. Kemudian price to sales. Kemudian juga ada price to book value. Di sini ada ASGR yang masih di bawah nilai bukunya. Kemudian juga ada auto ya. Dan untuk pairnya karena auto ini turn around dari rugi ke bersih, maka dari rugi ke laba, maka pairnya masih tinggi karena asalnya rugi di kuartal ketiga ini. Kemudian kalau dilihat dari yang lain, yang paling moderat adalah United Tractors sekitar 14,7, kemudian ALI ya. Dan ini price to cash flow. Ini yang paling minim adalah auto, kemudian UCIT dan WNTR. Jadi yang di highlight hijau ini ada yang paling menarik begitu ya. Kemudian di sini juga ada last price-nya yang hari kemarin begitu. Kalau ini nilai wajar dari kita yang ada rumusnya begitu ya, teman-teman. Kemudian juga ada kapitalisasi pasar. Ini paling besar tentunya adalah WNTR, Inco, kemudian ALI dan ITMG. Ini ada IPO, tanggal IPO-nya. Maka kita bisa lihat UCIT ini yang paling baru ya, Desember 2019, dan yang paling tua adalah United Tractors di 19 September 89. Kita juga disebutkan grupnya. Ada file reportnya bisa diunduh masing-masing, dan ini course report. Jadi teman-teman di file recap ini kita menggunakan satuan rupiah semuanya. Jadi kita bisa bandingkan satu sama lain itu sudah dalam rupiah, karena sudah saya sesuaikan laporannya itu bukan lagi dolar. Jadi yang dolar itu sudah jadi rupiah. Dan kita bisa cek juga di sini ada konstituen dari indeks mana saja saham-saham tersebut. Nah, itu adalah fitur dari Relaqua tentang saham keseluruhan. Kalau teman-teman ingin membandingkannya, nah ini misalnya sesama saham-saham Astra begitu ya. Teman-teman bisa cek di compare ya, artinya di sini bisa dibandingkan. Misalnya ini Astra Group mana sih yang paling menarik, kan teman-teman bisa cek di sini. Di bawahnya ini detailnya ya, satu persatu ada, misalnya kita cek dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian juga ke bawahnya bisa dilihat sampai rasio-rasio keuangannya. Nah, yang menarik adalah di fitur komparasi ini, teman-teman juga saya tambahkan di bawahnya ada harga per lotnya supaya tahu ini terjangkau atau tidak begitu ya. Kemudian di video ini juga saya ingin menjelaskan apakah Astra itu sekarang masih bagaimana nih. Ini Astra ya, Astra ada yang nanya, emang kira-kira Astra ini di laporan atau di periode berikutnya akan masuk syariah atau tidak gitu ya. Nah, kita cek aja di sini di utangnya ya. Total asetnya kan 338 triliun ya, 338 triliun. Kemudian total utang berbasis bunganya teman-teman tinggal hitung saja di sini ya. Dihitung saja di sini, misalnya mana nih, ada utang bank nggak? Nah, ini pinjaman bank gitu ya. Kemudian surat utang. Nah, ini dihitung misalnya berapa. Kemudian dibagi total aset. Kalau menurut saya sih kalau dari utangnya dia aman ya. Kalau dari utang kita aman. Kita coba hitung ya, teman-teman, kita coba hitung. Misalnya kita hitung yang berbasis bunga itu kan yang ini nih ya, pinjaman bank dan pinjaman apa di situ. Jadi 19.292 ditambah 10.468 ditambah 876 gitu ya.
Kemudian dari utang jangka panjangnya kita cek yang ini nih, yang ada pinjaman bank juga. Ditambah 33482 ditambah 8101 ditambah 762. Totalnya adalah 72,72 triliun ya. 72.981 dalam miliaran. Kemudian kita bagi dengan total aset ya. 72981 dibagi 338203 dikali 100%. Jadi 21,58. Artinya ini masih di bawah toleransi utang bunga yang diperbolehkan sebagai saham syariah, artinya 21,6% ya, 21,6%. Bagaimana dengan pendapatannya? Nah, di sini kita cek. Pendapatan bersihnya itu adalah 175.046 kan ya. Nah, kemudian kita lihat keuntungan penjualan investasi dari Bank Permata. Ini karena kita anggap sebagai penghasilan yang katakanlah non halal, 5881, kemudian ditambah penghasilan bunga 2342 8223 ya, mungkin itu yang bisa kita hitung sebagai penghasilan non halalnya. Kemudian kita bagi 175046 dikali 100%, itu 4,7%. Jadi artinya kemungkinan di periode berikutnya Asra masuk lagi syariah gitu ya. Asra masuk lagi di efek syariah. Karena kalau kita hitung penghasilan yang berbasis bunga atau penghasilan halal ditambah keuntungan penjualan Bank Permata itu masih di bawah 5%. Nah, kenapa kemarin dikeluarkan? Karena berdasarkan laporan tengah tahunan, kita cek ya. Kita cek di sini juga laporan 2020, kemudian triwulan 2, kemudian Astra ASI. Nah, kita buktikan ya. Nah, dapat nih misalnya, kita cek. Nah, kita download dulu, kemudian kita cek di sini ya, di penjualannya. Kelihatan ya teman-teman. Nah, di penjualannya kita lihat di sini pendapatan bersihnya tadi 4,7% ya. Pendapatan waktu itu bersihnya 89.795. Nah, sementara penjualan Bank Permata itu 5881 ditambah penghasilan bunganya 1016. Begitu. Kemudian juga mungkin ada penjualan lain ya. Dibagi 89.795. Nah, itu sekitar 7,68%. Tapi kita lihat juga di catatan nomor 29 ini pendapatan bersihnya dari mana aja ya. Saya lupa nggak hitung ya. Jadi kita hitung balik ya teman-teman. Jadi 29 itu dari mana aja? Kita bisa cek di bawah. Nah, ini kan ada nih penjualan jasa keuangannya ya. Jasa keuangannya 10.430 gitu. Jadi tadi berapa nih? 6897 ditambah 10.430, 17.327 ya. 17.327 dibagi totalnya itu ada 89.795. Nah, dulu itu 19,3% ya. Jadi memang di atas 10% pasti dia dikeluarkan. Nah, sekarang kita bandingkan nomor 29 lagi. Tadi kita hitung penghasilan, jadi yang tadi 19,29%, jadi di atas 10% untuk yang laporan tengah tahunan. Nah, sekarang untuk laporan akhir tahun kita cek ya teman-teman. Jadi tadi keuntungan penjualannya 5881 ditambah penghasilan bunganya itu 8223 ya. Itu dari pendapatan bunga dan keuntungan penjualan Bank Permata. Nah, sekarang kita cek dari total pendapatannya. Total pendapatannya yang ini ya, nomor 29, catatannya kita lihat juga. Nah, jasa keuangan ditambah 20049 begitu ya, 20049. Jadi totalnya 28272.
Nah, dibagi total pendapatan 175.046. 28272, saya ulang ya, 28272 dibagi 175.046. Nah, ternyata masih 16% ya teman-teman. Kemungkinan sih bisa saja semester di berikutnya juga masih belum syariah ya, karena masih sekitar 16,15%. Nah, kecuali nanti kalau di financial service atau di jasa keuangannya itu ada rincian lagi, misalnya yang 20 triliun itu dari yang syariahnya berapa gitu ya, karena itu yang kita belum dapat dari sini. Nah, kalau misalnya didapat masih yang seperti sekarang, kemungkinan sih saya tadi salah hitungnya, mohon maaf teman-teman. Jadi kemungkinan masih non syariah karena masih 16,15% pendapatan bunganya gitu. Jadi nanti kita bisa cek Astra ini bisa masuk lagi saham syariah ketika pendapatannya meningkat dan rasio dari pendapatan halalnya juga menurun gitu. Kalau kemarin di penilaian sebelumnya itu 19%, nah kalau di akhir tahun ini ternyata masih 16%. Nanti kita bisa cek di berikutnya. Silakan nantikan juga insight-insight terbaru dari kami dari Syariah Saham. Untuk info juga sudah kita download ya laporan keuangannya terbaru, teman-teman bisa pelajari juga. Ternyata di kuartal keempat itu mengalami penurunan sebenarnya ya, tapi secara tahunan itu mengalami kenaikan. Untuk Inco ya, misalnya di sini kita bisa lihat Inco, harganya di 6.300. Kemudian tapi Inco ini bagus dari sisi utang karena dia sangat menjaga sekali ya, utangnya itu tidak pernah, jarang sekali di atas 1 gitu. Nah, untuk laporan tahunannya sih dari sisi pendapatan dia nurun sekitar 0,7%, tapi dari sisi profit naik 46% ya. Tapi secara kuartalan turun gitu. Jadi di kuartal keempat ini mengalami penurunan laba gitu. Kemudian dia utangnya sangat bagus ya, 0,13 kali, DER-nya pun 0,12 kali. Current ratio-nya sangat kokoh, 4,3 kali. Kemudian NPM-nya lumayan 10%-an lebih. ROE-nya 4%. PR-nya memang sudah agak mahal karena mungkin harganya sudah premium sekarang ya. Jadi memang untuk harganya masih tinggi. Itu aja mungkin video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya untuk membahas saham-saham syariah. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Ma'amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.